Hei mayit, apa kamu masih punya rasa takut? Di sebelah kamu ini imam besar, Imam Ali Khalid Qasam. Gak usah takut. Di sebelahnya orang soleh. Oh, ini jasadnya di sebelahnya kamu, jasadnya orang soleh, gak usah takut. Jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Subrek. Mas Ashiri Idhasha Tashira. 542-1L. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kena Kali Channel. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan menggibah lagi cerita-cerita profat kaum naga langit Ba'alawi. Nah, di video ini beliau mengatakan kalau ada orang bermimpi dan sebagian lagi meriwayatkan itu tidak bermimpi ya. Nggak jauh-jauh dari itu ya. Mimpi, sebagian nggak mimpi ya kan. Nanti kalau misalnya disangkal ceritanya itu tinggal bilang aja itu mimpi gitu kan. Nah, itu trik ya, trik tipu daya ya. Nah, beliau menceritakan bahwasanya ada mayit yang akan dikuburkan di sebelah orang soleh atau yang dianggap wali oleh beliau pada masa itu. Yang inti dari ceritanya, setiap mayit yang dikuburkan di area pemakaman yang dimana pemakaman itu ada orang yang dianggap soleh atau dianggap wali akan terbebas dari azab kubur. Padahal sahabat Rasul yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sudah dijamin surga kepadanya itu menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya saking takutnya dengan azab kubur. Nah, kita lihat aja video lengkapnya ya. Langsung cerita keramat lagi. Ya, alamat. Anna ba'dul mauta, ada sebagian orang meninggal dunia, dikuburkan di sampingnya si Ali. Falamma adkhalal, ketika dimasukkan ke kuburannya, faza'ah, takut. Ada orang mimpi ngelihat ada mayit dimasukkan ke kuburan. Sebagian mengatakan bukan mimpi, orang soleh melihat. Nah, tuh kan mimpi lagi. Nah, ini sebagian orang melihat. Mana nyawa yang jelas lah, Wak. Mimpi-mimpi, nyata-nyata. Alah. Banyak kali kecapnya. Ya udah, lanjut, Wak, lanjut. Si mayit ini ketika dimasukkan ke kuburan, dia ngelihat bahwasanya si mayit ini dalam keadaan takut. Kemudian si mayit ini ketika mau masuk kuburan ngerasa takut, mau dimasukkan ke kuburan, dengar suara. Apa suaranya? Aku adalah jin dari Timur Tengah. Atafza wa anta ila janibil Ali bin Alwi Khalid Qasam. Hei mayit, apa kamu masih punya rasa takut? Di sebelah kamu ini imam besar, Imam Ali Khalid Qasam. Gak usah takut. Di sebelahnya orang soleh. Oh, ini jasadnya di sebelahnya kamu, jasadnya orang soleh, gak usah takut. Ada makam namanya makam kunziyah. Makam kunziyah. Apa makam kunziyah? Idza sagatat, jika jatuh satu rambut, jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Rambut, apalagi jasadnya ditanam di situ. Makanya dikatakan nikmat yang besar ketika menjadi tetangganya orang soleh. Nah, itu dia videonya. Lagi-lagi cerita mimpi ya, Pak. Jujur aku nggak tahu, baru tahu itu di tengah-tengah ngedit video ini. Karena di awal lihat sendiri tuh ya, di awal dia bilang cerita karomah lagi itu kan. Nah, itu aku tertarik karena dia bilang cerita karomah. Dan ternyata di tengah-tengah ngedit video ternyata mimpi.
Mimpi, Wak. Karomah mereka ternyata hanya mimpi semua ya. Oke lah Wak ya. Nah, abis ini nanti kita coba ambil referensi dari Ustadz untuk kita sandingkan dengan video Habib ini ya, biar berimbang gitu ya. Ada referensi lain juga, jadi nggak sekedar menggibah aja ya. Nah, jadi ada value dan pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Nah, Cak, kita mainkan dulu videonya ya. Karena Utsman bin Affan sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Utsman setiap kali berdiri di sisi kuburan pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Utsman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga neraka lewat, ia tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewatin kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebyur dengan air oleh para sahabat, bangun. Kata mereka, siapa engkau hai Utsman? Ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuma pintu untuk ke sana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi SAW sudah menjamin bagiku surga. Tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Bisa saja aku disiksa dulu di kuburan baru masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya, sampai seperti itu pekah keimanan Utsman bin Affan. Dan beliau berkata, Al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku, kata Utsman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah, maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan. Sebab dinukil oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2303, Ibnu Majah 4267, dan Syekh Albani juga mensahihkannya dalam Sahih Ibnu Majah dalam 3461 nomor hadisnya. Utsman berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afwa'u minhu. Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Nah, itu dia videonya. Ini mungkin aja kalau misalnya banyak yang nonton, mungkin ada sebagian besar atau sebagian kecil yang menganggap ini channel Wahabi, ya kan, karena menampilkan Ustadz Khalid Basalamah. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, bebas mau berpendapat apa, tapi ini mau aku tegaskan kalau ini nggak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok ya. Aku nonton Ustadz Abdul Somad, aku nonton Ustadz Adi Hidayat, aku nonton Buya Yahya, aku nonton Ustadz Khalid Basalamah, aku juga nonton Habib Rizik sama Habib Bahar ya. Nah, cuma memang Habib Rizik sama Habib Bahar ini susah untuk dicerna bila untuk belajar, tapi nggak tahu kalau misalnya di majelisnya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Kalau memang ada kesalahan, itu murni kesalahan aku pribadi. Jangan disangkut pautkan dengan ustadz ataupun kelompok yang mungkin aku ambil videonya sebagai pembanding. Karena memang aku ketika mencari informasi itu ya seperti itu ya, perbandingan antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, atau pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Nah, itu juga seperti sarannya Ustadz Abdul Somad ya. Dulu aku sering sekali tuh nonton videonya dia. Kalau cari referensi itu bisa dengan beberapa ustadz katanya gitu kan. Ya, itu memang betul juga yang dibilang dia dan masih aku terapkan sampai sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk semua konten yang ada di channel ini aku siap dikritik, siap salah, siap minta maaf, siap hapus video. Oke, segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.